Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, alhamdulillah Ustaz kita telah hadir, Ustaz Teten Romli Komarudin. Ustaz termasuk majelis fatwa di Dakwah. Alhamdulillah beliau benar hadir di sini dan sudah sampai. Mohon ketenangannya karena masuk YouTube ini berisik ya, nggak enak ya. Oke. Baik, silakan Ustaz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marhaban bikum jami'an. Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Kenapa saya berbangga? Karena kita hadir dalam rangka mendapatkan ilmunya Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap gerak langkah yang kita ayunkan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Saya sudah berusaha untuk datang lebih pagi, tetap saja pasar Rebonya macet. Baik, kita akan berbicara, membincang, membahas terkait kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat yang abadi, mukjizat yang agung, yang kini orang rame-rame menghinakan, merendahkan, menistakan, menodai kesucian kalam suci. Baik di timur ataupun di barat. Di barat kita tahu belakangan ini seperti sebelum-sebelumnya bahwa ada saja di kalangan orang-orang yang menyerukan demokrasi bahwa menista, menodai agama itu menjadi hiasan dari bagian kebebasan mereka berekspresi. Sehingga karena undang-undang mereka tidak melarang kebebasan berekspresi, maka termasuk mau membakar, merobek, menginjak, menduduki mushaf Al-Quran itu bukan pelanggaran bagi mereka. Ya, itu jauh nun di sana, di Swedia, di Denmark, di Belanda, ya. Nah, ada yang mungkin kita lebih tercengang lagi kalau hal itu terjadi di negeri yang kita cintai. Yang konon negeri ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dulu ada seorang dosen tafsir, dan dia mengajarkan kepada anak didiknya untuk mendefinisikan apa itu Quran dan apa itu mushaf. Apa itu Quran dan apa itu mushaf.
tentu kita sendiri yang biasa ngaji sudah bisa mendefinisikan apa itu Quran. Kalamullah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, diturunkan malak Jibril kepada beliau untuk diajarkan kepada umat manusia. Nah, untuk apa? Untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kelak. Dunyahum wa ukhrahum sekaligus. Tapi kalau ditanyakan apa itu mushaf? Mushaf adalah lembaran suci. Artinya apa? Cetakan-cetakan kalam suci, substansinya yang suci, tapi cetakannya ya sama seperti halnya barang-barang cetakan yang lain, kan begitu. Maka disebut mushaf, lembaran-lembaran. Nah, karena itu bentuknya lembaran, lalu orang sebagian punya pandangan. Karena ini sama dengan cetakan yang lain, boleh dong dirobek? Boleh dong dengan seenaknya diletakkan di tempat mana saja yang dimaukan? Nah ini. Jadi si dosen itu mengatakan, saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa, tahu nggak ini apa? Sambil menunjukkan mushaf Al-Quran. Itu Al-Quran, Quran atau mushaf? Nah, mushaf, cetakan. Karena ini cetakan, boleh dong saya duduki? Nah, lalu didudukilah katanya mushaf itu. Penghinaan bukan? Mana yang lebih tragis, yang di Swedia atau yang di kita? Yang di kita. Yang di kita ya. Kalau orang lain menghinakan, melecehkan, menodai, jelas kekufurannya. Ya, berarti kebencian sifatnya. Tapi kalau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya, maka itu artinya melecehkan, merendahkan, menista, dan menoda kalam suci itu sendiri. Nah ini terjadi di kita dulu ya. Seorang dosen tafsir yang konon menurut para pengkaji dia seorang dosen liberal. Nah, gitu ya. Seringkali kita dengar pemikiran liberal. Artinya apa? Ya memang betul. Yang ada di tangan kita mushaf, yang ada di lauh mahfud, nah itu Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak bisa menyentuh terhadap Quran tersebut kecuali yang disucikan. Siapa? Malaikat. Nah, walaupun yang ada di tangan kita kaum muslimin itu mushaf, tentu saja menjaga, merawat, meletakkannya dengan yang sesuatu yang pantas itu wajib dilakukan. Kenapa? Karena kita tahu di dalamnya mengandung kalam suci, kalamullah. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dengan tegas, siapa yang meletakkan mushaf lebih rendah dari dirinya. Siapa yang meletakkan mushaf lebih rendah dari dirinya. Artinya kita berdiri, mushaf di bawah, ya, atau mushaf diletakkan di sembarang lantai. Ketahuan sama Imam Syafi'i, kata beliau, aku sendiri yang akan mencambuknya. Itu menunjukkan bahwa walaupun itu mushaf, walaupun itu naskah, cetakan, tapi kewajiban umat Rasulullah memulasaranya dengan baik. Jadi menjaga, merawat, dan tentu merapihkan yang pantas di mana ia diletakkan. Karena itu secara pribadi saya tidak terlampau mengkritisi cara orang tua dulu mengajarkan anak cucunya, dek, kalau bawa mushaf Quran itu yang benar. Diapain katanya? Nah, digini minimal di dada, digini ya. Atau kadang-kadang di kepala. Walaupun tidak wajib seperti itu, tapi itu menunjukkan kemuliaan mushaf. Yang nggak boleh apa? Nah, seenaknya membawanya, apalagi diputer-puter kayak lato-lato ya. Nah, jadi itu sangat tidak benar sekali.
atau dijadikan bahan mainan, itu jelas tidak boleh. Jadi sekali lagi persoalannya, mushaf walaupun itu cetakan, kewajiban umat Rasulullah adalah memelihara, ya, memelihara. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi rahimahullah, ahlul hadis, kemudian Qadhi Iyad, seorang hakim, Qadhi Iyad, seorang hakim, kemudian Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Maliki, dan imam-imam Ahlus Sunnah yang lain. Mereka sepakat, siapapun di antara kita umat Rasulullah yang mencoba memperolok-olokkan ayat, merendahkan, menistakan dan menodakkannya, maka dia dihukumkan murtad. Jadi kalau yang melakukannya umat Islam dihukumkan murtad. Kata siapa? Kata imam-imam Ahlus Sunnah, ya. Imam Ahlul Hadis, Imam Ahli Tafsir, Imam Ahli Fikih, Usuluddin dan lain sebagainya itu dihukumkan riddah, keluar dari agama. Ini saking memuliakannya kalamullah. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, ketika kalam suci dihina dan dinista, jadi kita akan berbicara terkait dengan ada apa di balik misteri keajaiban Al-Qur'anul Karim, ya, keajaiban di balik Al-Qur'anul Karim, sehingga sikap kita pun dipertaruhkan adanya. Kemarin heboh rame, ya, di media, salah satu qori terkenal melantunkan bacaan Al-Qur'annya. Indah, bagus. Cuma perlakuan masyarakat sekitar menyawernya itu. Nah, disawer. Sama seperti nonton. Nah, tapi kalau bapak ibu mau nyawer juga apa-apa, sawer aja. Nah, jadi itu artinya melecehkan, merendahkan, ya, merendahkan. Kalau memang ingin ada kebaikan terhadap orang tersebut, kenapa tidak lebih santun gitu, ya? Diberikan saja dengan baik, tidak perlu disawer-sawer ketika dia melakukan alunan indah bacaannya, ya. Itu terjadi di mana? Di media di mana? Di kita, ya, di kita. Ya. Baik. Nah, jadi kembali bahwa pertama kita soroti soal misteri di balik keajaiban. Min ajaibil Qur'an. Min i'jazil Qur'an. Al-i'jaz yakni ajaib, ya. Ajaib kata kita, ya. Ajib, ya. Sesuatu yang dahsyat, menakjubkan, ya, spektakuler, menakjubkan, dari kandungan-kandungan Al-Qur'anul Karim, yang menyebabkan Al-Qur'anul Karim menjadi kalam Allah yang berbeda dengan kehebatan-kehebatan yang pernah dimiliki oleh para nabi dan rasul terdahulu sekali. Karena itu, kalau bicara soal penulisan, kita sepakat dengan para ulama sebelum, di mana dari zaman ke zaman memang Al-Quran di zaman Nabi belum bentuknya mushaf, ya kan? Sejak kapan Al-Quran berbentuk mushaf? Utsman bin Affan. Sejak zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq baru diusulkan agar tulisan-tulisan Al-Qur'anul Karim yang berserakan di tempat-tempat yang berbeda, di pelepah kurma, di lapisan-lapisan daun,
di dahan-dahan kering, di kulit-kulit pohon, ya, bahkan di pelana kuda dikumpulkan, kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seiring karena adanya peristiwa sebelumnya pembunuhan besar-besaran terhadap para penghafal Quran. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa apa? Bi'rul Ma'unah. Peristiwa Bi'rul Ma'unah adalah peristiwa besar-besaran dibunuhnya para penghafal Quran, yang membuat Rasulullah bersedih sekali, ya. Ya. Yang membuat para sahabat marah, geram. Maka di zaman Abu Bakar mengusulkan agar dikumpulkan. Nah, maka di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab dilaksanakan apa yang menjadi ide bagus Khalifah Abu Bakar itu dilaksanakan pada masa Umar Ibn Khattab. Di masa Utsman bin Affan disempurnakan. Kalau sekarang bahasanya EYD, ya, ejaan yang disempurnakan. Kenapa disempurnakan? Karena tulisannya kan beragam. Ubay bin Ka'ab punya tulisan, Zaid bin Thabit punya tulisan, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tulisan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya tulisan. Banyak sahabat yang punya tulisan. Setiap tulisan tidak bisa dibaca sama yang lain. Artinya tulisan itu hanya bisa dibaca sendiri. Persis seperti tulisan ibu-ibu. Jadi hanya bisa dibaca oleh tulisan sendiri. Nah, sendiri. Ya. Jadi yang lain nggak bisa baca. Kenapa? Karena dulu belum EYD. Ejaannya belum disempurnakan. Jadi orang menulis menurut garis pikirannya masing-masing. Ya. Sehingga sampai pada masa Utsman orang baca Quran itu beragam. Begitu. Jadi maksudnya benar, tapi ketika keluar dari lisan masing-masing beda. Maka Utsman mengatakan, beliau kedudukan sebagai khalifah, bahwa punya kewajiban untuk menyamakan terkait tulisan Al-Quran. Maka disepakatilah tulisan-tulisan yang lain, mohon dengan hormat disepakati ijma salaful ummah, yakni ijma sahabat. Para sahabat sepakat tidak ada rasa ghil di hati, rasa hasad, bukan karena kebencian. Sepakat semua dibakar. Nah, maka dibakarlah semua kecuali tulisan Utsman bin Affan. Di samping Utsman bin Affan, tulisan yang dipilih. Kenapa dipilih? Karena tulisan Utsman bin Affan sudah sesuai dengan lugatu Quraisy, bahasanya orang Quraisy, di mana Nabi turunan Quraisy, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy. Maka orang liberal sampai hari ini menggugat, tidak semata-mata Al-Quran ditulis dengan tulisan Utsman, melainkan sentimen kesukuan Quraisy. Nah, itu pandangan liberal, ya. Padahal apa yang disimpulkan oleh Utsman disepakati yang lain. Yang lain dibakar, maka tinggal tulisan Utsman. Maka lahirlah apa yang disebut Rasmul Utsmani. Ya, Rasm Utsmani. Tulisan ini digoreskan berdasarkan tulisan Khalifah Utsman bin Affan. Maka dicetaklah di Madinah, ya. Dicetaklah, setelah terkumpul diletakkan di 4 kota besar menjadi mushaf induk. Jadi kalau yang lain ingin ngakurin tulisan, nah akurin kepada mushaf induk. Alhamdulillah sampai hari ini
mushaf induk menjadi kaedah dasar yang dipakai dalam percetakan Quran dunia di Saudi Arabia. Maka mushaf-mushaf yang ada mengikuti tulisan-tulisan yang dicetak di Madinah itu. Tentu saja ya, mushaf zaman dulu dengan mushaf zaman sekarang beda. Sekarang sudah komputerisasi, huruf-hurufnya lebih indah, lebih rapi ya. Nah, kenapa? Ya karena kan mesin yang bekerja, mesin yang diawasi oleh para ahli qiraat, para ahli tilawah. Kalau dulu memang dihadirkan orangnya. Kalau orangnya meninggal ya meninggal pula ya. Nah, kalau sekarang mesin yang bergerak. Sama-sama. Tapi walaupun sudah modern, ada saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Itu pun di masa itu belum lengkap, titiknya belum ada, sakalnya belum ada. Patah, domah, kasroh, domatain, pathatain, kasratain belum ada. Jadi orang masih saja silang pendapat mengenai bacaan Al-Qur'an. Tuh. Ya. Dalam bahasa Arab ada tulisan kaifa. Kaifa. Kita katakan berbunyi lisan kita kaifa karena memang huruf K-nya dipatah. Iya-nya disukun, pa-nya dipatah, kaifa. Tapi kalau tidak, ibu-ibu bisa bacaannya beda-beda. Ada baca keyep ya, nah, tahu keyep, kepiting, nah, macam-macam bacaannya nanti. Maka ulama-ulama berikutnya menyempurnakan, harus ada patah. Demikian pula titiknya, titik 2 di bawah, ya, titik 2 di atas, ta, titik 3 di atas, ta, nah, beda-beda ya. Dulu gak ada titiknya, bayangin. Siapa yang menyempurnakan? Abul Aswad Ad-Duali. Siapa? Abul Aswad Ad-Duali. Di zaman siapa? Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tuh. Jadi soal patah kasroh titik disempurnakan belakangan. Padahal di zaman Utsman sudah dianggap EYD. Tapi EYD menurut orang Arab baheula ya. Orang kita di sini belum tentu bisa baca gitu ya. Nah, makanya mereka lebih banyak mengandalkan memori hafalan dengan cara apa? Ya, dengan cara menghafal dalam pikiran-pikiran mereka, dalam otak-otak mereka, sehingga mereka terbiasa dengan menghafal tersebut. Maka ini disebut dobtus sodrin. Apa? Dobtus sodrin. Jadi melekatkan memori dengan cara hafalan itu disebut dobtus sodrin. Sementara melekatkan memori dengan cara menulis, nah itu disebut dobtu kitabin. Dobtu kitabin. Kata para ulama yang baik dua-duanya, dihafal iya, ditulis juga iya. Jadi kalau lupa hafalan, maka bisa merujuk kepada tulisan. Kalau tulisan salah, maka bisa dipanggil ahlinya yang betul-betul hafal. Ini baru kehebatan kalam Allah, satu-satunya kalam Allah yang abadi sepanjang zaman, dihafal umat manusia sedunia. Inilah kalamullah. Cari yang lain, ada enggak yang hafal Taurat, yang hafal Zabur, yang hafal Injil? Enggak ada. Tapi Al-Quran makin hari makin banyak para penghafal. Tuh, ini bagian dari kemukjizatan yang bisa dilihat oleh kita dan diperdengarkan langsung oleh kita. Semakin hari semakin banyak para penghafal. Walaupun tentu saja mengalami batasan-batasan ya, batasan-batasan, maka ada murojaah dan lain sebagainya. Saya sendiri bukan termasuk orang yang pandai menghafal ya. Mungkin ibu-ibu lebih ini ya, lebih
lekat hafalannya, betul-betul di luar kepala. Akhirnya kenapa? Kalau di luar kepala, Kayak saya. hilang kabeh. Baik, kita kembali. Nah, jadi Al-Quran hidup sampai saat ini. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, misteri di balik keajaiban Al-Quran. Dulu di zaman Orde Baru, terlepas perdebatan kita tentang Orde Baru, dulu kita punya menteri hebat, pintar, jenius, yang katanya kepalanya diperbutkan oleh tokoh-tokoh dunia. Pernah jadi presiden sebentar. Siapa? Nah, Profesor Dr. B.J. Eyang Habibie, ya. Yang dengan beliaulah negeri ini terkenal seantero jagat dengan Nurtanio-nya, ya. Nah, pesawat Nurtanio N250. Pak Habibie terpikir sudah dalam pikirannya bahwa Indonesia menjadi tuan rumah untuk berhimpunnya para ilmuwan, baik ilmuwan timur ataupun ilmuwan barat, ya. Datang rame-rame ke Bandung, tempatnya di Nurtanio. Kenapa saya ceritakan ini menjadi sangat penting? Karena saya saksi hidup. Artinya pernah menyaksikan perhelatan itu ketika Dewan Dakwah Pusat ditunjuk menjadi panitia untuk membantu organisasi konferensi Islam OKI. Ya. Jadi dulu OKI dibantu Dewan Dakwah dan dipercaya pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah perhelatan ilmiah internasional, Simposium Internasional Kemukjizatan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi Simposium Internasional Kemukjizatan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di balik Al-Quran dan As-Sunnah itu ada banyak mukjizat. Nah, saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, apa arti mukjizat? Tadi keajaiban, ya. Nah, maksudnya keajaiban seperti apa? Keajaiban khusus yang diberikan Allah kepada para nabi. Nah, nabi itu kan ada nabi sebelum Rasulullah, nabi akhir zaman, dan Nabi Muhammad, nabi akhir zaman itu sendiri. Mukjizatnya sama atau tidak? Mukjizatnya sama atau tidak? Tidak. Tidaknya di mana? Beda. Ya, bedanya di mana? Baik. Iya. Baik. Jadi Bu, bedanya kata para ulama. Bedanya kata para ulama, mukjizat yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum nabi akhir zaman sifatnya hissiyah. Sifatnya apa? Hissiyah. Apa itu hissiyah? Physically. Sifatnya fisik. Zahir, bisa dilihat. Tongkat jadi ular. Kelihatan ularnya? Iya. Kelihatan. Dari tongkat berubah jadi ular, kelihatan. Nabi Musa dikejar-kejar bala tentara Firaun. Dipukulkan tongkatnya. Lautan
samudra nan luas terbelah menjadi seperti benteng-benteng kokoh. Terlihat bentengnya? Terlihat. Jadi orang yang hidup puasa itu terlihat dan menyaksikan. Nah, kemudian Nabi juga mengalami hal serupa yang sifatnya fisik. Para sahabat kehabisan air. Kata Nabi, berkumpullah kalian, ambil air wudhu di sela-sela jari-jari. Sahabat menyaksikan. Oh, Rasulullah bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya. Nah, bisa dilihat. Kemudian bagaimana kesaksian bulan pernah terbelah? Kata Nabi, dan hari ini baru terbukti, ya, para ahli ilmuwan antariksa yang tergabung dalam 8 mengatakan bahwa bulan pernah terbelah. Bukankah itu terjadi di zaman Nabi? Nah, akal kita yang terbatas ini tidak bisa nyampe, mana mungkin bulan bisa terbelah. Dulu saya lagi di kampung, diceritain sama kakek, di bulan itu ada nenek-nenek. Penunggu bulan. Benar gak sih? Namanya Nenek Anteh. Nah, benar nggak dongengnya sama nggak? Nah, yang punya dongeng itu berarti itu termasuk generasi kolonial. Generasi milenial nggak mana tahu ya? Nah, mana tahu di bulan ada Nenek Anteh. Dalam ajaran agama-agama lama, namanya agama kaum apa itu ya? Yang meyakini bahwa planet-planet di angkasa raya ada dewi dan dewa. Ada dewa matahari, ada dewi rembulan. Dewa matahari namanya Syamsh. Dewi rembulan namanya Komroh. Bukan Komarudin, Komroh. Ya. Jadi ketika dewa matahari bertanda ingin berkunjung kepada sang putri Komroh, maka berkunjungnya itu membuat bumi menjadi gelap, maka terjadilah gerhana. Nah, kalau bulan terhalang matahari apa namanya? Gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, pokoknya gerhana aja ya. Nah, mau gerhana matahari, gerhana bulan, lihat lagi tulisan itu pelajaran apa ya? IPA ya, IPA-nya fisika atau kimia? Fisika ya. Nah, fisika. Nah, dilihat lagi ya. Baik, gerhana bulan atau gerhana matahari. Menurut kepercayaan Sobiin, yang sejak zaman Nabi Nuh itu sudah ada. Kata para ulama ahli tafsir Mu'tabar, hum ubdatun nujum wal kawakib. Mereka adalah meyakini, bahkan mengibadahi, ya, malaikat dalam bahasa yang ditulis para ulama tafsir, tapi dalam terjemahan yang lebih pas mungkin mereka meyakini ada dewa-dewi, sang penunggunya, ya, Saturnus, Uranus, Pluto, Jupiter, bulan, nah matahari, ada penunggunya. Oke. Jadi ini masih dipegang sampai saat ini. Nah, jadi secara ilmiah hal-hal yang sifatnya hurufat tahayul, oke, kita lupakan. Tapi sesuatu yang nyata terjadi dan dibuktikan oleh para ilmuwan hari ini, gak mungkin kita tidak percaya. Seperti bulan pernah terbelah menurut penelitian 8 tadi, ya, menurut penelitian 8. Dan ternyata betul itu terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, jadi mukjizat itu apa? Amrun khariqun ghairu mu'tadatil lil bashar. Kejadian luar biasa yang sulit dijangkau akal manusia. Amrun khariqun ghairu mu'tadatil lil bashar. Kejadian luar biasa yang sulit dijangkau akal manusia. Jadi akal manusia tidak bisa nyampe. Nah, kalau terjadi para nabi
dan Rasul terdahulu itu sifatnya hissiyah, hanya fisik saja. Dilihat hanya oleh orang-orang yang hidup di saat itu. Hari ini kita nggak bisa lihat. Nah, berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim di zamannya meluluh lantahkan, menepis berbagai tudingan, mengalahkan jago-jago sastra Quraisy di zamannya, mengalahkan jago-jago bahasa di zamannya, di Jazirah Arab, ya, mengalahkan semuanya. Mengalahkan argumen-argumen yang menentang Allah dan Rasul. Maka disebut i'jaz. A'jaza yu'jizu, i'jazan artinya mengalahkan argumen lawan, melumpuhkan argumen lawan. Oh. Ada orang Quraisy yang mengatakan, wah kalau sekedar menulis puisi, aku jagonya. Jangankan bahasa manusia, bahasa jin aku paham, kata dia. Ternyata ketika mendengarkan alunan Al-Quranul Karim, dia terbengong-bengong. Bahasa apa ini? Ya, ini bukan bahasa biasa, kata dia. Akhirnya dia percaya bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia masuk Islam karena gara-gara apa? Salah satunya mendengarkan adiknya, ponakannya, adiknya. Siapa adiknya? Siapa adiknya? Fatimah apa Hafsah? Hafsah apa Hafsah? Apa bedanya Hafsah dengan Hafsah? Kalau Hafsah adiknya Umar Ibnu Khattab. Kalau Hafsah orang condet, ya. Jadi Hafsah, ya, mendengarkan alunan Hafsah. Sampai Umar tertegun, hebat. Kalam apa ini? Nah, maka di dalam kalimat-kalimat Quran mengandung kemukjizat. Maka para ulama menyimpulkan ada berapa macam kemukjizatan Al-Quran itu sebenarnya. Kata para ulama, mereka menyimpulkan garis besarnya saja. Tidak bisa dibuka. Jadi kata mereka, menurut catatan Syekh Manna Khalil Al-Qattan, Dr. Manna Khalil Al-Qattan, penulis kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Kemudian yang lain, Dr. Muhammad Subhi Saleh juga menulis Mabahith fi Ulumil Quran, menukil pandangan ulama-ulama sebelum. Pandangan Imam Az-Zarkasi, ya. Pandangan kitab Manahilul Irfan, pandangan kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, dan lain-lain. Hampir rata semuanya menyimpulkan kemukjizatan Al-Quran mengandung 4 hal. Mengandung berapa? 4 hal. Pertama, di dalam Al-Quran mengandung kemukjizatan luar biasa, yakni al-i'jaz al-lugawi. Al-Quranul Karim mengandung kehebatan kemukjizatan al-i'jaz al-lugawi. Iya. Kemukjizatan bahasa. Jangankan jumlah kalimat yang tersusun rapi, jangankan kata-kata yang dipilih, hurufnya pun Allah yang pilih. Nah,
hurufnya pun Allah yang milih. Bunyi yang keluar dari lisan manusia keliru, tidak sesuai makhorijul huruf, salah artinya. Tuh. Ho, beda gitu ya. Bunyi yang keluar jadi beda. Ha, beda. Bunyi yang keluar maknanya jadi beda. Allah yang milih. Mana yang harus tebal, mana yang harus tipis. Mana harus tarkik, mana harus taklif. Mana yang harus ngahiung, tahu ngahiung? Berdengung, mana yang tidak. Mana yang harus balem, tahu balem? Mulutnya nutup, mana yang harus nganga, gitu ya? Beda. Tuh. Maka ada ilmu makhorijul huruf. Kita buktikan. Dalam Al-Qur'anul Karim ada kata jihad. Kata apa? Jihad terdiri dari huruf jim, ha, diselang alif, dal. Aslinya jim, ha, dal. Jihad. Kalau ngucapinnya benar sesuai dengan makhorijul huruf, ketika dibacakan geternya sampai ke jantung. Jihad. Coba bareng 1, 2, 3. Jihad. Nah, ada getarannya? Ganti sama hak kecil 1, 2, 3. Nah, artinya juga jadi beda. Jihad sungguh-sungguh. Jihad artinya berjuang. Tapi kalau jihad melengos artinya. Beda ya? Beda. Tuh, ha diganti ha. Beda. Artinya beda. Itu al-ijaz al-lughawi. Ya. Kehebatan Al-Qur'an dari sisi bahasa. Belum yang lain. Kalau kita lihat surat Ar-Rahman seperti apa ujungnya. Kalau lihat surat Al-Falaq seperti apa ujungnya. Terus begitu. Apakah memang Allah itu tukang puisi? Bukan, itulah kalam Allah. Makanya gak mau Imam Ahmad ke Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk Allah. Kalau Al-Quran disebut makhluk, nanti sama dong dengan makhluk yang lain, binasa, ada cacat, ada kurang. Tapi karena ini kalam Allah, gak mungkin cacat, gak mungkin ada kurang. Lebih baik Imam Ahmad bin Hambal memilih dipenjara oleh penguasa Abbasiyah ketimbang harus mengikuti pandangan tokoh-tokoh Mu'tazilah di zaman Abbasiyah yang menginginkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad tidak mau. Nah, jadi ilmu yang sudah dia dapat dengan kecintaannya kepada Allah, kolaborasi, sinergi, gitu ya. Nah, makin tahu, makin takut, dan makin membela Allah dan Rasul. Oh, sisi bahasa. Yang kedua, i'jazul ilmi. I'jazul ilmi. Di dalam Al-Quran mengandung banyak inspirasi lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan. Wal jibala autada. Allah ciptakan gunung-gunung menjadi paku bumi. Kata siapa? Kata Allah. Ini menjadi teori sekarang. Kalau mau bangun gedung harus ada pondasinya. Kalau mau bangun gedung tinggi harus pakai paku bumi. Ya. Di Jakarta banyak gedung tinggi pakai paku bumi. Ngikutin ilmu gunung. Emang gunung kenapa? Paku bumi. Kenapa disebut paku? Memang gunung itu kayak paku. Gunung makin tinggi makin lancip. Ke bawahnya makin lancip juga.
Jadi makin tajam gunung ke atas menjulang tinggi, lancipannya seperti itu juga. Jadi besar di tengah-tengah. Jelas karena besar di tengah-tengah, kayak paku payung yang nempel ke dinding makin kuat. Pantas Al-Quran menyebut wal jibala autada, Allah jadikan gunung sebagai paku. Oh. Allah jadikan siang untuk mencari mata pencaharian. Allah jadikan malam untuk istirahat. Sekarang oleh manusia dibalik, muncul penyakit. Ya, muncul penyakit, angin duduk, angin buruk, angin jahat, angin lewat, ya, angin ngamuk, ya. Nah, macam-macam penyakit muncul. Karena manusia sendiri yang membolak-balikan apa yang sudah menjadi fitrah Allah. Oh. Jadi di dalam Al-Quran mengandung inspirasi ilmu. Lautan lepas. Lautan lepas. Dulu lautan tidak bisa diukur. Sekarang luasnya lautan bisa diukur. Dalamnya lautan bisa diukur. Tingginya gunung menjulang bisa diukur. Hati manusia tidak bisa. Wih. Itu mirip-mirip apa ya itu? Puisi. Hati orang tiada yang tahu kecuali dirinya dengan Zat Maha Pencipta. Begitu. Gerentes hati, bisikan hati, ya. Arewos. Bisik-bisik tetangga. Jadi kita kembali. Sekarang ada fakultasnya, Fakultas Ilmu Kelautan, Oseanologi. Allah ciptakan gunung, ada ilmunya, ilmu tentang gunung. Apa? Geologi. Ilmu tentang bumi, geografi. Apanya yang tidak ada ilmu? Nah, jadi semua lahir dari inspirasi wahyu. Oleh karena itu, ilmu yang terlahir dari inspirasi wahyu itu disebut al-ulum ad-dunyawiyat. Ilmu yang terinspirasi dari wahyu, saya balik. Ilmu yang terinspirasi dari wahyu itu disebut al-ulum asyariyat, ulum syar'i. Ilmu yang terinspirasi dari akal pikiran manusia di dalam menafsirkan wahyu, nah itu al-ulum ad-dunyawiyat. Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ya. Terus ilmu jiwa dan lain sebagainya. Makin tinggi ilmu peradaban, makin tinggi ilmu pengetahuan, terus orang makin menemukan segala sesuatu. Nah, Al-Quran bukan bukan buku biologi. Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku fisika kimia. Tapi di dalam Al-Quran mengandung banyak ilmu pengetahuan. Maka para ulama menyimpulkan Al-Quranu huwa kitabul hidayah. Quran adalah kitab petunjuk. Nah, termasuk petunjuk di dalam rangka bagaimana manusia bisa melahirkan disiplin ilmu. Maka sekarang ada kitab khusus tafsir bil ilmi. Ya, tafsir bil ilmi. Kitab tafsir yang menjelaskan tentang sains. Ya, tentang sains ada. Yang ketiga, Al-Quran mengandung kemujizatan yang bersifat tasyri'i. Al-ijaz at-tasyri'i. Di dalam Al-Quran mengandung banyak aturan, banyak hukum, banyak pedoman. Tuh. Tidak ditemukan dalam kitab manapun
bagaimana rincinya Al-Quran menjelaskan aturan. Tuh, kemarin vonis terhadap siapa? Oh, semua ngikuti beritanya? Semua sepakat dia dihukum? Nah, sepakat ya? Ternyata orang lain pun yang tidak meyakini hukum kisos setuju. Setuju kalau orang model seperti itu hukumannya mati. Hukum mati itu dalam Al-Quran disebut apa? Nah. Ya. Jadi pada akhirnya orang sepakat dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran, walaupun pelaksanaannya tidak persis sama seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini, jadi Al-Quran tak mungkin bohong. Al-Quran ketika bicara terkait hukum tak mungkin menyalahi. Sudah setimpal dengan apa yang menurut manusia hari ini. Sesuaikah dengan hak asasi manusia? Sesuai. Karena Al-Quran memiliki keseimbangan bukan hanya hak asasi manusia, tapi kewajiban asasi manusia. Jadi ada hak asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia. Itu betul-betul dipertimbangkan oleh Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran mengandung hukum-hukum. Itu namanya ijaz at-tashri'. Keberapa sekarang? Keempat. Terakhir ijazul Quran bima yasta'miluhu umurul ghaib. Ijazul Quran bima yasta'miluhu umurul ghaib. Al-Quran pada akhirnya mampu mengungkapkan berbagai keajaiban dunia. Walaupun Al-Quran usianya sudah 1500 tahun silam sejak diturunkannya, tapi manusia bisa membuktikan hari ini. Artinya Quran tidak pernah bohong. Kata Quran, Allah ciptakan dua air yang berbeda dalam satu lautan. Airnya beda dalam satu lautan, bertemu dalam satu titik. Yang satu airnya tawar, yang satu airnya asin. Kata siapa? Kata Quran. Dijelaskan oleh Al-Quran di mana? Di dia mana? Nah, di surat apa? Ar-Rahman. Ya, dicek lagi ya. Diterangkan oleh Al-Quran, dibuktikan oleh ilmu pengetahuan hari ini. Ternyata ada 5 lautan di dunia yang memang ada peristiwa hebat yang bisa dilihat. Air laut, air tawar nyambung tapi tidak bercampur. Kok bisa? Ya. Siapa yang menciptakan? Nah, jadi orang makin kagum. Kita bisa melihat indahnya bagaimana dua air yang berbeda itu. Ya, di mana saja katanya? Satu di lautan Alaska, dua di lautan mana? Mediterania. Di mana lagi? Di Ancol ada nggak? Nggak ada. Di Pangandaran ada? Di Pabengpek, Laut Selatan? Oh, nggak ada. Di Ayak ya. Nah, karena di Ayak nggak usah ke sana ya. Nah, jadi di Mediterania, di Alaska, dan 3 lagi yang saya lupa. Ya. Jadi itu kemukjizatan yang bisa dibuktikan hari ini, padahal usia Al-Quran sejak diturunkannya sudah 1500 tahun silam. Ilmiah tidak? Nah, jadi itulah kemukjizatan Al-Quran. Oleh karena itu, maka labdon wa makna. Nah, labdon wa makna. Al-Quran secara lafaz yang diwujudkan dalam tulisan-tulisan mushaf
itu pun tetap dijaga, walau tidak berlebihan. Soal nanti mustahabkah berwudu atau tidak, itu perdebatan fikih. Seperti yang ibu-ibu pelajari selama ini, ya. Sejak zaman Ustaz Sulaiman. Apakah Pak Ustaz baca Quran wajib wudu atau tidak? Dari dulu sudah dipelajari. Itu soal fikih, soal fikihnya. Fikih membaca Al-Quran. Orang haid dikatakan tidak suci, bolehkah membaca Al-Quran? Itu soal fikihnya. Artinya apa? Bagaimana menghormati, bagaimana memetakan, menempatkan Al-Quran dalam makna yang dibolehkan menurut syar'inya selama ada dalil. Itu sudah pasti. Tapi kalau sengaja karena mentang-mentang ini mushaf lalu kita meletakkannya seenaknya, meletakkan di atas kulkas, katakan ya, nyatu di ini di lemari dapur, nyatu sama bawang putih, bawang merah, gitu ya, sama terasi, gitu ya. Nah, jelas itu merendahkan, ya. Letakkan di tempat yang baik. Makanya kenapa para ulama madhab dan ulama-ulama non-madhab sekalipun mereka menghukumi. Jadi gimana solusinya? Karena Al-Quran sekarang sudah jadi mushaf, sudah jadi lembaran-lembaran. Ketika sudah nggak kepake karena rusuh, usang gitu ya, jilidnya ngelupas, diapain? Diapain? Kata siapa? Iya. Para ulama berbeda pendapat. Imam Asy-Syafi'i lebih setuju dibakar. Tapi membakarnya jangan divideoin ya Bu. Jangan dipiralkan. Nanti ibu dianggap menodai Al-Quran ya. Jadi bolehnya dibakar kata Imam Syafi'i. Tentu dengan apa artinya niatan, bukan karena merusak ya. Karena ini sudah awut-awutan, beli baru gitu ya. Nah, dibakar. Sebagian ulama mengatakan disimpan di tempat yang nyaman. Justru itu disimpan di tempat itu sudah ada 5-10 mushaf, semuanya acak-acakan. Jadi nggak sedap dipandang mata. Boleh dilarutkan dengan air katanya. Sebagian ulama menyebut boleh dilarutkan dengan air. Bahkan para ulama juga mengatakan boleh menguburkannya. Tentu di tempat yang bersih. Jangan dilemparkan ke tong sampah. Atau dikumpulkan dengan barang-barang bekas lain. Nanti ketika kita buang, ketemu sama tukang dagang, nanti dikilo sampai ke tukang bala-bala, nanti jadi bungkus gorengan, nanti bahaya. Boleh. Jadi silakan dilarutkan, dibakar atau dikubur. Pendapat para ulama tersebut semuanya boleh dibenarkan selama niatnya bukan untuk merusak. Tentu saja yang ideal bagaimana? Nah, yang ideal sepertinya di masjid-masjid Mekah dan Madinah perlu jadi contoh ideal. Jadi setiap masjid, musola itu ada tempat-tempat penyimpanan khusus, mushaf-mushaf bekas, mushaf-mushaf usang. Kalau sudah numpuk nanti ada petugasnya yang ngambil. Diambil lalu didaur ulang. Didaur ulang di tempat pencetakan Al-Quran. Karena di kita mah nggak ada petugasnya, ya wis nggak apa-apa. Lakukan, mau disimpan rapi, mau dikubur, mau dilarutkan atau dibakar selama tidak niat untuk merusak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketika kalam suci dinista dan dihina ya, kita diingatkan oleh Allah bahwa itu semua kata para ulama merupakan bentuk-bentuk istihza bidin, memperolok-olok agama. Karena di zaman Rasulullah Al-Quran belum jadi mushaf,
orang memperolok-olok itu ya memperolok-olok ajarannya, atau memperolok-olok secara fisik kepada Nabi, ya. Nah, atau kepada para sahabat, atau para sahabat yang baru masuk Islam diolok-olok juga, seperti kepada Bilal, Khobab bin Arad dan lain sebagainya. Nah, maka Al-Quran pernah ya mengungkapkan kemarahan yang luar biasa disebabkan karena apa? Orang munafik dengan sengaja melakukan perlawanan terhadap perintah Allah. Kasusnya apa? Kasusnya perang Tabuk. Apa itu perang Tabuk? Peperangan di masa Nabi ketika melibatkan musuhnya orang-orang Romawi Timur kalau tidak salah ya. Nah, Rasulullah mengajak para sahabat untuk menghadang. Rasulullah mengajak para sahabat untuk terlibat. Tapi kondisi waktu itu sangat terik mentari. Panasnya membakar kulit. Jadi boro-boro pengen perang. Duduk santai depan rumah pun panasnya luar biasa. Apalagi berperang. Tapi sahabat-sahabat patuh taat kecuali sekelompok orang munafik yang menolak. Oleh karena itu Nabi diingatkan oleh Allah dengan turunnya surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. At-Taubah ayat 65. Jika engkau tanya mereka, orang-orang yang mengingkari Allah itu, mengingkari ayat, mengingkari Rasul, kenapa kalian melakukan begitu? Layaqulunna, pasti jawabannya innama kunna nakhudhu wa nal'abu, kami cuma iseng saja, main-main saja, sendak gurau, kata bahasa milenial mah ngeprank. Nah, jadi ngeprank ya, iseng aja. Kul, katakan oleh Muhammad, abillahi, apakah kepada Allah, wa ayatihi, dan kepada ayatnya, yakni kalamullah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian berani memperolok-olok. Nah, jadi kalau dilakukan oleh umat Nabi itu memperolok-olok, namanya mencederai, menodai, menghinakan, menistakan. Kalau orang lain yang melakukan, itu artinya menabuh genderang perang. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk berikutnya silakan dibaca tulisan saya secara utuh. Yang pertama judulnya, mereka menabuh genderang perang. Ya, nanti baca di Google, mereka menabuh genderang perang terhadap sumber kesucian, kesejukan ajaran kita. Nah, itu satu. Yang kedua, Al-Quran mukjizat agung sepanjang zaman. Al-Quran mukjizat agung sepanjang zaman. Itu bisa dilihat. Juga tulisan yang lebih lengkap ya, cukup panjang. Silahkan dilihat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya.
yang saya temukan ada riwayat yang sahih menyebutkan tidak akan pernah tinggal di muka bumi. Tidak akan pernah tinggal di muka bumi kecuali ayat-ayat yang pernah kita baca akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikala semuanya hilang, tapi yang kita hafal ada. Nah, itu hujjatan laka wa hujjatan alaika. Apakah yang kita hafal itu satu bisa jadi alasan bagi Allah menjadikan kita menjadi mulia di hadapannya di yaumul kiamah, atau Al-Quran akan balik menghujat kita karena kita melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Jadi hujjatan laka wa hujjatan alaika, gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi yang jelas dalam riwayat itu disebutkan bahwa apa yang pernah kita baca dan kita hafal itu akan menjadi hujah di yaumul kiamah dikala yang lain tidak ada. Orang akan berlari dari timur ke barat, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Mencari apa? Mencari Al-Quranul Karim. Tidak ada yang bisa ditemukan kecuali apa yang pernah dia baca. Maka suratul Baqarah, surah Ali Imran, kata Nabi, itu akan menjadi bukti dan dia akan menjadi saksi. Nah, jadi menjadi saksi di hadapan Allah kalau ayat-ayat itu pernah kita baca. Subhanallah ya. Jadi ayat yang kita baca, terlebih hafal, terlebih paham, terlebih mengamal, itu akan menjadi hujah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikala di yaumul kiamah tidak ada yang tersisa kecuali itu yang kita pernah baca tersebut. Itu yang saya. Nah, apakah huruf-hurufnya secara fisik menjadi hilang? Wallahu alam, saya belum detil, ya, belum detil membaca sampai di sini. Cuma yang saya temukan tadi, la yabqa, tidak akan tersisa. Berarti tidak akan tersisa, berarti tidak ada ya. Nah, kecuali yang memang kita hafal itu. Ya. Kan kalau hafal mungkin ya 1-2 ayat, insya Allah ada ya. Ya. Tapi kalau membaca kan kita memang sudah biasa, hafal balik lagi, hafal Ya. balik lagi. Ya. Itu yang Baik. kita bacaan. Betul. Menghafal sejak zaman Nabi juga memang bukan sebuah kewajiban semua orang. Sejak zaman Nabi, ya. Tapi itu merupakan pekerjaan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang khusus, ya. Makanya yang 60 meninggal karena dibunuh itu kan karena orang-orang khusus. Kita tentu saja tidak semua hafal, tapi ada yang kita hafal. Apakah yang kita baca juga menjadi saksi? Betul. Jadi yang kita baca pun menjadi saksi. Di samping setiap hitungan hurufnya dapat pahala, juga menjadi saksi. Nah, menjadi saksi bahwa ayat-ayat tersebut tidak pernah kita lupakan, tidak pernah sirna dari monitoring Allah Subhanahu wa taala yang nanti bisa lebih melapangkan dari amalan-amalan kita yang dirasa kurang. Nah, jadi mudah-mudahan bacaan kita menjadi tambahan, ya, tambahan amal. Walaupun mungkin ya dengan kesibukan, di sela-sela kesibukan, entah dapat berapa, yang penting jangan pernah kita melupakan. Baik, Mak. Mau nanya, apakah membaca Al-Quran itu harus menghadap kiblat? Apakah membaca Al-Quran wajib menghadap kiblat? Tidak ada dalil yang menunjukkan khusus menghadap kiblat. Kalaupun ada yang menganjurkan sebaiknya menghadap kiblat,
itu hanya anjuran saja. Ya, itu hanya anjuran saja. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu, termasuk mewajibkan wudu. Ya, dan kita sudah sama-sama paham bahwa asal wudu hukumnya bukan untuk membaca Quran, tapi untuk sholat. Tapi sebagian ulama memang ada yang menganggap itu mustahab, walaupun itu tentu saja berpegang pada dalil, yang dalil tersebut sebagian ulama melemahkan. Jadi sebagian ulama melemahkan, karena tetap yang disebut mutahhir di situ adalah al-malaikah, dan yang dimaksud Quran di situ adalah bal huwa Qur'anul Majid fi lauhil mahfuz. Baik. Ya. Ya, itu pendapat. Itu pendapat. Bukan harus dilanggar, tapi kalaupun diamalkan silakan, cuma tidak jadi wajib. Ya, itu pendapat. Ya. Alhamdulillah bapak saya dulu ngaku ngaji, tapi kan maksudnya nggak semua Ya. dan pakai tajwid itu ya nggak, tapi saya banyak itu bagaimana dengan bapak saya yang pada waktu sudah Baik. Memang dulu ya belum segencar sekarang. One day one ayat sekarang Maya. Kemudian satu ayat. One day one juz. Terus ada lagi sehari menghafal satu ayat dan lain sebagainya. Belum seramai itu. Kemasannya belum seheboh sekarang. Dulu memang para orang tua rajin sekali membaca. Walaupun kadang-kadang bacaannya bisa jadi secara tahsin tajwid keliru, tapi semangatnya dia bisa berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Bagaimana bacaan dia di sisi Allah tetap diterima, masuk dalam kategori wa huwa yatata'u. Jadi orang baca Quran itu ada dua. Yang pertama ada al-mahiru bil Quran, mahir, ya. Yang kedua wa huwa yatata'u, terbata-bata. Yang terbata-bata saja dua pahala. Apalagi yang mahir, yang terbata-bata saja dapat dua pahala. Baik. Tadi kan Ustaz bilang yang naruh Quran pembinaan kayak gitu tuh murtad ya. Iya. Artinya udah kafir itikodi dia. Apa kita nggak lihat dulu artinya gitu? Baik. Saya tidak mengatakan itu kafir itikodi. Kan murtad. Para ulama menghukumkan murtad terhadap orang yang memang sengaja melakukan penghinaan, ya, sengaja melakukan penghinaan, penistaan terhadap kalam Allah. Para ulama menghukumkan murtad. Tidak salah mereka, karena titik tolaknya sengaja melakukan penistaan. Tapi kalau orang yang tidak sengaja atau kurang ilmu, ya, lalu dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dia itu melanggar, tapi karena dia kurang ilmu, tidak paham, tidak tahu, tentu saja hukum murtad tidak berlaku bagi orang tersebut. Yang dihukumkan oleh Imam Nawawi, bukan kata saya, yang dihukumkan oleh Qadhi Iyad, yang dihukumkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang dihukumkan oleh Al-Maliki, itu adalah yang sengaja melakukan penentangan, penistaan terhadap perobekan, ya, pembakaran, tadi dengan sengaja menduduki. Kalau menurut para ulama itu sengaja murtad, kata para ulama. Bisa jadi ulama yang lain menganggap tidak murtad. Bagaimana kalau tadi yang ngajarin tafsir tadi, murtadkah dia? Dia dengan sengaja, bahkan disisipi dengan ilmu,
meyakinkan mahasiswanya kalau menduduki Quran seolah-olah boleh. Walaupun tentu saja ketika diklarifikasi, apa maksudnya? Maksudnya saya hanya ingin menjelaskan ke anak mahasiswa kalau yang ada di tangan kaum muslimin ini bukan mushaf yang di Lauhul Mahfuz. Walaupun itu alasannya. Tapi ketika dia dengan sengaja dan dengan penuh sadar melakukan penistaan, menurut para ulama tadi murtad. Ya. Nah, jadi kalau memang mereka masih hidup, bisa kita tanya mereka, kenapa murtad? Nah, apakah itu bisa jadi kafir i'tiqadi? Bisa, kalau itu dilakukan sepenuh keyakinan. Bagaimana kalau hanya sebatas iseng saja? Nah, kenapa iseng? Maka ulama Ahlussunnah mengatakan al-istihja'u bid-dini haramun. Istihja, memperolok-olok dengan sengaja, haram hukumnya. Berarti sudah i'tiqadi. Ya. Baik. Ya. Pak Ustadz mau nanya, saya kan sering dengar kita sering harus baca surat Al-Mulk biar dijauhkan dari siksa kubur. Terus kita harus memperbanyak baca Yasin malam Kamis, malam Jumat. Kalau misalnya kita percaya itu tuh dosa atau tidak, atau sebenarnya kita kalau baca surat di Al-Quran tuh niatnya kepada Allah saja, atau boleh nggak kita niatnya berdasarkan itu? Apa Bu? Ini mengenai hafalan itu saja. Jadi kalau kita lupa gitu karena kurang merojaah, dosa nggak usah. Baik. Melupakan hafalan. Aduh, ini nyindir saya nih. Jadi melupakan hafalan. Hafalan, daya ingat, siapa yang mencipta daya ingat? Kenapa kita jadi nggak lupa, jadi lupa? Karena nggak murojaah. Tapi banyak juga yang murojaah lupa juga banyak. Ya, imam yang sudah sekali berimam Masjidil Haram pernah lupa. Saya pernah diimami oleh imam Masjidil Haram yang lupanya panjang gitu ya. Jadi sudah diingatkan, tetap baca salah, akhirnya diganti. Ya, Oh, boleh diganti ya Pak? iya, akhirnya diganti. Karena lupanya keterusan. Karena lupanya banyak, ya mungkin problem apa ya? Kalau lupa baca sendiri boleh diganti. Ya, sebentar. Baik, penonton harap tenang. Jadi, melupakan hafalan yang sudah kita hafal, artinya kita kurang menjaga. Itu hanya sebuah kecacatan saja. Kecacatan dari sisi hafalan. Artinya, untuk mengulangkan lama lagi ya. Makanya pondok-pondok tahfidz kenapa mereka punya aturan-aturan sendiri. Jangan baca koran, jangan membaca buku yang lain, karena memang diperuntukkan untuk kekhususan menjaga hafalan. Jadi kalau dosa soal tidak dosa itu kembali kepada niatnya. Tapi kalau saya menilai itu kecacatan hafalan. Cacat hafalan. Cacat hafalan dalam pandangan ulama ahlul hadis disebut apa ya? Bisa su'ul hifzi, bisa juga khafifud dhabti. Jelek memang hafalannya atau ringan hafalan. Begitu ya. Nah, ada sahabat-sahabat yang memang unggul hafalannya. Nah, ini. Jadi memang beda-beda soal hafalan. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya tidak terkait dengan soal dosa berdosa. Adapun pertanyaan yang pertama terkait surat-surat tertentu yang dibaca, selama itu menurut maksurat itu amalan-amalan zikir atau doa atau bacaan yang direkomendasikan berdasarkan hadis-hadis sahih, maka itu maksur indal ulama. Nah, setiap yang maksur indal ulama boleh diamalkan. Kalau maksur indal ulama, adapun yang tadi ibu tanyakan, para ulama menghukumi dhaif, lemah, ya. Soal ya, walaupun orang bisa jadi tidak suka, tidak senang mendengar
Masa sih orang rajin ngaji Yasin malam Jumat didoibkan? Nah, itu soal perasaan. Tapi kalau menurut disiplin ilmu hadis, riwayatnya lemah, begitu ya. Nah, tadi yang terakhir belakang tadi yang ngacung apa Bu? Ibu? Ya, tadi apa? Untuk baca sendiri menetap panjang, kadang-kadang suka lupa. Baik. Ganti ayat. Nah, jadi kalau sedang sendiri lupa baca ayat, sebaiknya kalau memang ada yang mengingatkan, lanjutkan hafalannya. Tapi kalau ternyata sudah dicoba, salah deui, sebaiknya ganti ayat. Ketika diganti ayat salah deui, ganti deui. Begitu ya. Jadi boleh, kesimpulannya boleh mengganti surat atau mengganti ayat ketika kita keliru atau kurang bacaannya atau salah. Baik. Bagaimana imam salah? Ternyata dicoba salah lagi, dicoba salah lagi. Oke, nanti setelah berakhir tahiyat akhir, dia boleh diganti posisi sama imam yang lain. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum berlaku karena ada alasan. Ada alasan terjadi hukum, tidak punya alasan tidak terjadi hukum. Maka imam Masjidil Haram memberhentikan tugasnya sebagai imam karena memang salah terus. Akhirnya dia mundur dan digantikan imam pengganti. Ya. Cukup? Nah, betul. Nah, ini menarik kata Ibu. Kalau makin umur katanya hafalan makin menurut apa ya? Apalagi memang masih mudanya juga hafalannya kurang. Makin tua makin habis ya Pak. Nah, ini ada cerita. Ini mungkin yang senang bapak-bapak dengar cerita ini, ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga cerita, tapi ceritanya benar ini. Saya punya teman waktu di Ummul Qura. Beliau memang malang melintang ya soal Timur Tengah. Karena rata-rata beliau punya ayah, ayahnya itu punya 4 istri. Jadi setiap istri pegang pesantren. Anak-anak dari 4 istrinya rata-rata semua hafal Quran. Karena memang bapaknya memang hafal Quran. Tradisi, saya tidak menceritakan 4 istrinya Pak, jangan salah. Saya menceritakan si bapak ini hafal Quran, punya tradisi tahunan. Kalau tradisi tahunan mau jelang lebaran, anak cucu dari 4 bibit itu dikumpulkan di rumah untuk menyaksikan sang kakek menghatamkan hafalan Qurannya dalam sekali duduk. Nah, ini untuk menjawab tadi pertanyaan Ibu, makin tua hafalan makin hilang, tapi tidak dengan si kakek tadi. Tidak si kakek tadi, berarti memang si kakek hafalannya disiplin dan dia mewajibkan kepada anak cucunya. Kalaupun tidak semua, ada di antara bibitnya itu yang menjaga hafalannya. Nah, tradisi tahunannya itu setiap mau lebaran dia kumpulkan anak cucunya, jadi menyaksikan si kakek untuk menghatamkan hafalannya dalam sekali duduk didengarkan oleh anak cucunya dari 4 bibit tadi. Jadi sekalian muktamar ya, muktamar keluarga. Nah, jadi itu ya. Jadi tuanya seseorang ternyata ketika kedisiplinan itu ada, terjawab sudah. Contoh seorang nenek di mana? Di Palestina. Palestina kita tahu tidak aman, tidak nyaman, boro-boro pengen belajar gitu ya, tiap hari dar-der perang. Tapi ada seorang nenek yang dinyatakan lolos sebagai penghafal Quran pada usia 85 tahun. Bersanding dengan anak-anak muda
Jadi dia dikasih apa semacam mahkota, semacam piagam penghargaan, di tubuhnya melekat apa itu? Ya apa selempang hafalan. Dia paling tua 85 apa 90 lah sekitar itu. Namanya siapa saya lupa. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada di tengah-tengah kita. Ya. Terima kasih. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.